Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang metode numerik dengan pokok bahasan interpolasi. Jadi kita bahas adalah interpolasi ya, interpolasi. Di mana kita tahu bahwa bentuk umum persamaan polinomial. Jadi di dalam beberapa masalah sering diperlukan untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui nilainya. Jadi metode yang biasa digunakan adalah metode interpolasi, di mana metode interpolasi ini yang paling banyak digunakan adalah interpolasi polinomial. Jadi interpolasi polinomial di mana bentuk umum persamaan polinomial orden adalah bisa kita tuliskan fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai dengan AN xn ya. Kita misalkan ini adalah persamaan 1. Jadi untuk n plus 1 titik data hanya terdapat satu polinomial orden atau kurang yang melalui semua titik. Jadi seperti itu. Kemudian dari interpolasi polinom itu saya bisa tunjukkan gambarnya, yaitu gambar pertama adalah orde 1 yang menghubungkan dua titik. Jadi dapat kita gambarkan bahwa grafiknya adalah ini x dan ini y, dia menghubungkan dua titik. Jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan saya ambil untuk gambar kedua yaitu orde 2 yang menghubungkan tiga titik, jadi gambar menghubungkan tiga titik. Jadi saya bisa gambarkan ini x, ini y, jadi titik pertama, kedua, dan ketiga, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Sekarang untuk gambar ketiga yaitu orde 3 menghubungkan 4 titik. Jadi menghubungkan 4 titik. Jadi saya bisa gambarkan ini sumbu x, ini y, maka ini 1, 2, 3, 4 itu saya misalkan. Jadi gambarnya itu seperti ini. Itu ya. Jadi itu adalah gambar interpolasi linear karena dia berderajat n. Itu secontoh saja. Sekarang itu pertama yang akan kita bahas adalah interpolasi linear. Jadi untuk interpolasi linear, bentuk paling sederhana dari interpolasi adalah menghubungkan dua buah titik data dan garis lurus. Metode ini disebut metode interpolasi linear yang dapat dipaparkan dalam bentuk suatu kurva atau gambar. Jadi kita tadi kan misalkan ini adalah x, ini adalah y. Sekarang diketahui suatu fungsi di titik x0 dan x1. Jadi saya asumsikan ini adalah x0, ini adalah x1. Sehingga maka akan diperoleh suatu fungsi yaitu fx0 dan fx1. Jadi fx1 ya, saya asumsikan saja di sini fx1. Dengan metode interpolasi linear itu akan dicari nilai fungsi di titik x. Jadi kita mau mencari x, sehingga dari titik x ini yaitu pasti ada di sini ada fx1. Jadi letak dari x ini bukan di tengah-tengah dari x0 dan x1, tidak, itu asumsi saja. Jadi indeks 1 pada f1x menunjukkan bahwa interpolasi dilakukan dengan interpolasi polinomial orde 1. Jadi kalau kita jadi ada suatu fungsi, jadi titik-titik ini dihubungkan oleh suatu fungsi
polinomial ya. Jadi saya ambil misalkan satu fungsi, maka di sini untuk menghubungkan ini berarti ini. Jadi terdapat suatu titik X itu maksudnya. Jadi saya misalkan ini adalah titik A, kemudian dari sini kita mungkin akan memperoleh itu, kita lihat gambarnya ini. Kalau saya membuat suatu garis lurus ya, saya ini, maka di sini akan terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga pertama ini dan segitiga kedua ini. Jadi itu ya, jadi terbentuk dua segitiga. Saya misalkan di sini adalah titik A, B, D, ini E, ini C. Jadi A, B, C, D, E ya. Nah, sekarang dari dua segitiga sebangun, jadi dari dua segitiga sebangun, jadi dari dua segitiga sebangun A, B, C dan A, D, E, jadi A, D, A, B, C dan A, D, E itu yang terlihat seperti pada gambar di atas, terdapat suatu hubungan. Jadi dari secara geometri dapat saya tuliskan bahwa AB B garis B ke C, jadi B ke C itu, dan A ke B itu sama dengan D ke E, jadi sama-sama berdiri per AD. Nah, sekarang garis AB ini secara geometri itu tidak lain, B ke C itu diperoleh dari suatu fungsi f(x1) dikurang fx0. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi pertama dikurangi dengan fx0 ya. Jadi ini f1 ya, ini saya asumsikan f1. Nah, dikurang f0 per x dikurang x0. Jadi ini dikurangi ini per ini dikurangi ini. Jadi itu ya. Sedangkan DE adalah fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. Nah, dari fungsi ini saya bisa tuliskan, saya sederhanakan, misalnya Anda kali silang, yaitu saya akan mencari, jadi kalau saya kali silangkan f1x dikurang fx0 ini, saya kali dengan x1 kurang x0 itu sama dengan fx1 dikurang fx0 itu x kurang x0 ya. Jadi seperti itu. Saya mau bentuk dalam satu f1x. Jadi kita sederhanakan, kita ambil f1x nya, kita gabungkan ya. Jadi menjadi fx0, jadi pindah ruas menjadi fx0 ditambah dengan, karena ini penghubungnya kali, maka dia akan menjadi bagi, makanya x1 kurang x0. Ini tetap di ruas ini kanan menjadi x kurang x0, berarti ini fx1 dikurang fx0. Jadi fx1 ya, ini fx1 kurang fx0. Nah, ini adalah saya ambil persamaan 2. Nah, jadi persamaan 2 ini, persamaan 2 adalah rumus interpolasi linear, yang merupakan yang bentuk interpolasi polinomial orde 1, polinomial orde 1. Nah, jadi di mana kita tahu bahwa fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0 itu adalah kemiringan. Jadi pada kurva dia adalah kemiringan garis. Jadi kemiringan garis
yang menghubungkan dua titik data dan merupakan perkiraan beda hingga. Jadi perkiraan beda hingga dari turunan pertama. Artinya semakin kecil interval antara titik data, maka hasil perkiraan akan semakin baik. Jadi semakin kecil. Nah, saya ngambil contoh saja ya. Ini adalah contoh kasus untuk interpolasi linear. Misalnya akan dicari nilai len 2 dengan metode interpolasi linear berdasar data sebelumnya len 1, di mana len 1 adalah 0 dan len 6 itu adalah 1,7917595. Nah, pertanyaannya hitung juga nilai tersebut berdasarkan data len 1 dan len 4, yaitu 1,3862944. Jadi nilai ini sudah diberikan ya. Jadi seperti pada fungsi kita tahu tadi bahwa pada fungsi itu kita diberikan dua nilai ya, antara dua titik. Nah, sekarang nilai eksak, catatan bahwa nilai eksak dari len 2 itu tidak lain adalah 0,693147118 itu. Nah, jadi dari sini kita tuliskan jawab dengan menggunakan persamaan 2 di atas. Jadi persamaan 2 interpolasi linear dari x0 itu sama dengan 1 dan x1 sama dengan 6. Nah, jadi pemisalan ini ya yang kita ambil, yaitu ini. Jadi yang diketahui, yang kita dikasih sama dari soal. Jadi itu sudah ditentukan. Nah, sehingga saya bisa tuliskan F1X. Rumusnya kan F1X, jadi ini. Nah, itu kan X-nya kan 2. Jadi kita bisa tulis F12 itu sama dengan, kita tulis soal dulu ya, supaya tidak ini. Kita tuliskan bentuk umumnya F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0, X kurang X0 ini. Jadi kita masukkan, kita tahu bahwa X-nya itu X0-nya itu adalah len 1, di mana nilai fungsinya adalah 0. Jadi yang ini adalah nilai fungsi ya. Ini adalah nilai fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita bisa tuliskan F12 itu bernilai Fx0-nya kan 0. Nilainya ya, nilai dari len 1 kan 0, berarti 0 ditambah Fx1. Fx1 fungsi dari nilai len 6, berarti 1,7917595 dikurangi dia 0, Fx0-nya per ini adalah len 1 dan 6, berarti 6 kurang 1 dikali dengan X yang ditanyakan adalah 2, X0-nya itu adalah 1, artinya len 1 ya. Nah, setelah Anda hitung, maka diperoleh itu adalah nilainya adalah 0,35835190. Nah, untuk menghitung besar kesalahan, kita kan sudah tahu, sudah dikasih tadi nilai sebenar dari
len 2. Jadi untuk menghitung besar kesalahan itu errornya adalah 0,6931418. Nilai sebenarnya dikurang dengan 0,35835190 per 0,69314718 dikali 100%. Nah, di sini diperoleh 48,3%. Nah, sekarang kita di sini kan ada soalnya diminta kelanjutan hitung juga nilai tersebut berdasarkan data len 1 dan len 4. Jadi kita lanjutkan untuk menghitung sekarang dengan interval lebih kecil. Di sini supaya terlihat di grafik ya, di mana x0-nya sama dengan 1 dan x1-nya sama dengan 4. Tadi kan 1 dengan 6 ya. Sekarang 1 dengan 4. Maka diperoleh F12 itu adalah tetap F0-nya itu adalah Fx0-nya adalah 0. Jadi len 1 adalah 0 ditambah 1,3862944. Ini adalah nilai len 4 per 0 bagi dengan 4 kurang 1. Ini 2, x-nya tetap kurang 1 karena x0-nya adalah 1 ya. Nah, setelah Anda hitung maka diperoleh F12 untuk x01 dan x14 itu adalah 0,46209813. Dengan besar kesalahan itu kita peroleh adalah ET sama dengan 0,69314718 dikurangi dengan nilai yang kita peroleh ini, yaitu 0,46209813 per 4 dikurang 0,693144718 dikali 100% itu diperoleh adalah 33,3. Jadi 33,3%. 33,3%. Dari contoh terlihat bahwa dengan menggunakan interval yang lebih kecil, maka diperoleh hasil yang lebih baik. Kenapa saya katakan hasil yang lebih baik? Karena kesalahannya lebih kecil. Jadi secara geometri itu saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi X, ini adalah Y, ini 0, saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena len 6 ya. Jadi pertama adalah 1 ke 6. Jadi len 6 tadi len 1 kan 0, berarti titiknya di sini kan. Len 6 kita tahu bahwa 1,7. Saya asumsi saja di sini adalah 1, ini adalah 2 ya. Jadi kurang lebih 1,7 itu saya asumsi di sini saja. Ini perkiraan pada fungsi saja. Nah, grafik len itu dia seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya grafiknya. Nah, sekarang cukup satu saja ya, satu garis saja. Nah, sekarang kita mau ubah sekarang untuk yang kita coba kedua adalah 1 ke 4, di mana len dari 4 tidak lain adalah 1,3. Jadi saya asumsikan di sini saja 1 ke 4 itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih 1 ke 4. Jadi 4. Nah, jadi ada di sini. Nah, sekarang kalau kita tadi hubungkan ini, Nah, sekarang kalau kita 4, kita hubungkan saya kasih warna ungu ya. 1 ke 4 tadi ini. Anda bisa lihat bahwa garis antara ungu dengan merah itu
adalah lebih mendekati nilai sebenarnya. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah nilai sebenarnya. Yang warna hitam ya, itu adalah nilai sebenarnya. Pendekatan pertama adalah biru. Nah, jadi kita asumsikan nilai perkiraan itu misalnya di sini hasilnya kan, di sini kan len 2 kan yang kita mau cari kan. Berarti len 2 kalau kita kasih maka dia kan di sini. Kalau kita tarik garis naik maka dia di sini posisinya. Nah, kemudian untuk yang len 1 dengan len 4 dia posisinya di sini. Nah, dan yang semakin dekat dengan nilai sebenarnya yang garis warna hitam itu tidak lain adalah nilai interval antara 1 dengan len 4 itu. Saya kira demikian saya penjelasan terkait dengan interpolasi linear. Cukup sekian dan insya Allah akan dilanjutkan dengan video selanjutnya terkait dengan interpolasi kuadrat ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.